Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, dan rekan-rekan juga yang dari komunitas yang bergabung di webinar kita pada siang hari ini. Selamat datang kepada semuanya. Terima kasih sekali, ini adalah webinar pertamanya Teach Inspire, dan kami sangat berterima kasih sekali karena Bapak Ibu bersedia untuk bergabung ya, untuk belajar sama-sama, kita sama-sama belajar di sini. Dan kali ini untuk webinar pertama kita akan membahas satu topik yang menjadi salah satu alasan kenapa Teach Inspire itu berdiri. Ya, saya akan share screen saya dulu. Oke. Ya, jadi selamat datang Bapak Ibu di webinar Sustainable Development Goals dan Global Citizenship Education. Kami senang sekali karena ada banyak Bapak Ibu dari berbagai tempat yang bergabung dengan kami di webinar kali ini. Ya, oke. Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa kami dari Teach Inspire menyelenggarakan webinar ini. Kalau Bapak Ibu belum tahu Teach Inspire itu apa, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya, supaya lebih kenal. Gitu. Jadi Teach Inspire ini sendiri adalah satu platform online untuk kolaborasi para pendidik dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Kami baru mulai sekitar 2 bulan yang lalu, masih bayi sekali, tetapi kami punya kerinduan yang sangat besar untuk ada satu ruang kolaborasi bagi para pendidik dan para pemerhati pendidikan di dalam domain apapun yang ingin terlibat untuk membangun pendidikan Indonesia ya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik dan itu tidak harus sebagai guru atau dosen atau pendidik, Bapak Ibu dari background apapun, Bapak Ibu kalau tertarik dengan pendidikan Indonesia, Bapak Ibu bisa berkontribusi, kolaborasi sama-sama dengan Teach Inspire. Ada beberapa cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk kolaborasi ya. Bapak Ibu bisa menulis untuk Teach Inspire, ada beberapa artikel yang kami sudah muat di website Teach Inspire dan juga di Instagram Teach Inspire. Itu berisi praktek-praktek baik pendidikan maupun pemikiran-pemikiran yang dapat membantu para pendidik untuk semakin terasah lagi dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pendidik sehingga pendidikan kita di Indonesia makin hari makin maju ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menginisiasi kelas online seperti ini di situasi pandemik, boleh sekali, atau seminar, webinar seperti ini, atau forum diskusi atau juga workshop. Jadi kalau Bapak Ibu ada satu keahlian dalam bidang pendidikan yang pengen sekali di-share, dibagikan dengan rekan-rekan pendidik dan pemerhati pendidikan lainnya di Indonesia, sangat boleh menghubungi kami di Teach Inspire. Nanti kami sediakan platformnya, kami akan promosikan kelasnya atau forum diskusinya supaya banyak rekan-rekan pendidik dan pemerhati pendidikan juga yang boleh bergabung ya sama-sama dengan kita. Oke, kemudian ke depannya kami sangat berharap ketika Teach Inspire ini, ketika pandemi sudah berakhir, Teach Inspire boleh melakukan lebih dari sekedar menulis di website dan melakukan kelas-kelas online seperti ini atau webinar, tetapi ada kegiatan-kegiatan turun langsung ke lapangan yang bisa dilakukan untuk membantu rekan-rekan pendidik dimanapun untuk kita sama-sama bangun pendidikan jadi lebih baik lagi, ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang tertarik, saya lihat sudah ada Bapak Ibu yang tergabung di sini juga yang follow kami ya di Instagram Teach Inspire @teachinspire. Sudah ada beberapa update tentang bagaimana rekan-rekan pendidik di berbagai tempat di Indonesia melakukan hal-hal yang sangat inspiratif sekali, yang mungkin kalau kita baca tidak hanya menambah pengetahuan bagi kita ya, tapi juga menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang juga kreatif, yang juga efektif untuk membantu anak-anak kita belajar ya. Dan untuk website kami, kalau Bapak Ibu yang tertarik, silakan kunjungi di teachinspire.wixsite.com/website ya. Nanti PowerPoint ini akan saya bagikan di akhir sesi kita ya. Jadi tidak usah ditulis, nanti akan saya bagikan. Bapak Ibu yang tertarik boleh melihatnya di PowerPoint ini. Oke, nah untuk tema kita kali ini, saya sangat senang sekali karena ada satu rekan
muda juga yang sangat berpengalaman dan sangat berdedikasi juga, yang bersedia untuk membagikan keahliannya, pengalamannya, pengetahuannya untuk kita semua di sesi hari ini ya. Beliau adalah Ibu Febrianti Apitule. Ibu Febi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Patimura di Maluku, di Ambon, di bidang hukum internasional. Kemudian sudah bekerja bersama salah satu agensi PBB yang berfokus di kepemudaan, SDG, dan kesehatan reproduksi sejak 2016. Ya, selain itu Ibu Febi juga menginisiasi memulai untuk Youth Force Indonesia 2030. Itu adalah salah satu bagian dalam jaringan regional Asia Pasifik yang dipimpin oleh pemuda dengan tujuan untuk perkenalkan agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan kepada semua orang. Jadi sangat cocok sekali ya dengan tema yang kita angkat hari ini. Kemudian Ibu Febi juga sudah terlibat dalam SDG dan Baseline Report on Adolescent and Youth yang diinisiasi oleh Bappenas. Dan saat ini beliau bekerja untuk PBB dalam mendukung pemenuhan SDG, terutama untuk tujuan pendidikan berkualitas dan kehidupan yang lebih baik bagi remaja dan anak. Ya, jadi kita bersyukur sekali kita punya seorang yang ahli dalam bidang SDG ini yang bersedia untuk berbagi dengan kita di webinar pertama Teach Inspire ini ya. Dan kemudian nanti untuk bagian Global Citizenship Education ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Airin Krista Luturmas. Saya lulus dari Universitas Pendidikan Pelita Harapan. Saya seorang guru pendidikan sekolah dasar dan saya sudah mengajar di Makassar dari tahun 2015. Saya tertarik sekali dengan pengembangan kurikulum dan praktik baik yang memfasilitasi perkembangan global citizenship dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, dan Teach Inspire ini merupakan salah satu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu supaya pendidikan di Indonesia semakin berkualitas lewat kolaborasi para guru-guru melalui platform Teach Inspire ini. Dan saya juga di sini bersama ada beberapa teman juga yang tergabung dalam webinar kali ini juga berada dalam komunitas Lingkar Studi Merah Muda. Ini juga suatu komunitas belajar multidisiplin yang mandiri, yang dimana kami menyuarakan isu-isu tentang kesetaraan dan keadilan sosial juga dari berbagai disiplin ilmu, setiap orang yang tergabung di dalamnya. Oke. Kami berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, sekedar supaya saling mengenal ya, walaupun tidak dapat ngobrol langsung, tapi saya perkenalkan saja Bapak Ibu di sini yang ada dalam webinar ini tergabung dari mana saja ya. Ada dari Angkatan Muda Gereja Protestan di Maluku, ada juga pendidik dari My Playmall Child Care and School, ada juga dari Christian Montessori School Kupang, ada juga rekan-rekan pendidik dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Ada juga mahasiswa Fakultas Hukum yang tergabung bersama kita. Ada juga dosen dan rekan-rekan calon pendidik yang belajar sekarang di Teachers College Universitas Pelita Harapan. Ada juga rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Rote Timur ya. Dari Lawang, SMA Negeri 1 Lawang. Ada juga pendidik, ini guru saya dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon juga hadir. Ada juga dari SMP Negeri 6 Ambon. Ada juga rekan kita dari Sekolah Negeri Kensio Sentani di Papua. Ya, ada juga beberapa rekan yang juga sama-sama mengajar bersama-sama dengan saya di Sekolah Dian Harapan, namun di tempat yang berbeda. Ada dari Holland Village. Ada juga rekan-rekan dari Sekolah Dian Harapan Makassar, ada juga dari Sekolah Lentera Harapan Curug, ada juga teman-teman dari komunitas atau network Girls Can Lead, ya, dan juga dari Green Molucas yang juga hadir. Terima kasih sudah bergabung. Dari Molucas Green School juga yang sudah hadir. Dari komunitas Speak Up Sidoarjo juga yang sudah hadir. Terima kasih. Ada rekan-rekan dari Lingkar Studi Merah Muda yang tadi sudah sempat saya perkenalkan. Ada juga teman-teman dari Student Community for International Law yang juga bergabung dengan kita. Dari Theo Dance Family juga yang bergabung. Dan dari Yayasan Gasira Maluku. Ya, dan ada beberapa teman juga yang tidak sempat menuliskan organisasi atau komunitas asal.
tapi yang juga ingin bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini peserta webinar ini memang tidak hanya dari rekan-rekan pendidik, tetapi kita semua yang benar-benar punya kerinduan untuk memajukan pendidikan lewat apapun yang menjadi passion kita, ya, menjadi domain ilmu kita. Oke, agenda hari ini setelah perkenalan kita akan langsung masuk ke sesi 1 Sustainable Development Goals. Kemudian nanti sesi 2 Global Citizenship Education. Nanti kita akan tanya jawab. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh diketik di kolom chat selama presentasi berlangsung. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan dipilih pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab di sesi presentasi. Ya, oke. Setelah itu kita akan ada closing. Kita akan foto bersama secara virtually dan juga diminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback untuk webinar agar kedepannya webinar-webinar yang dilaksanakan Teach Inspire juga semakin baik dan semakin bermutu, ya. Oke, sebelum kita mulai, beberapa hal saja mungkin yang perlu diingatkan. Selama presentasi nanti Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk unmute audionya supaya lancar suara audio dari presenter didengar oleh para peserta yang lain. Bapak Ibu boleh menyalakan video, boleh juga tidak menyalakan video, tergantung kenyamanan masing-masing, ya. Jadi bukan suatu keharusan. Oke, sebelum lanjut, kami berterima kasih sekali kepada salah satu rekan di Sekolah Lentera Harapan Sangihe di Sulawesi Utara yang tidak dapat hadir saat ini, namun memfasilitasi webinar kita saat ini melalui Zoom yang kita gunakan sekarang, ya. Jadi webinar ini sendiri merupakan kolaborasi dari banyak pihak dan kedepannya diharapkan semangat kolaborasi itu yang terus jalan, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saya langsung persilahkan presenter pertama, Ibu Febi Apitule, untuk memulai presentasinya. Silakan, Bu Febi. Terima kasih Arin dan teman-teman Teach Inspire. Boleh di-share screen-nya untuk presentasi? Dari Irene ya? Sambil menunggu presentasinya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di Teach Inspire atas kepercayaannya kepada saya untuk berbagi bersama tentang SDGs di webinar hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dari latar belakang pendidikan. Mohon maaf, Bu Febi, saya nggak bisa mendengar suara Bu Febi. Apakah rekan-rekan bisa mendengarkan suara Bu Febi? Bisa. 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 Oke. Oke, Bu Febi boleh mulai lagi, kita coba apakah sudah bisa atau tidak. Oke, tes 1, 2, 3 bisa? Ya, sudah bisa. Sip, oke. Bisa minta tolong presentasinya dari Irene? Oke, jadi perkenalkan seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Irene, nama saya Febrianti Apitule, biasanya dipanggil Febi. Hari ini saya berkesempatan untuk berbagi bersama-sama dengan Bapak Ibu rekan-rekan semua tentang apa itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita mungkin akan sama-sama belajar terkait topik ini. Saya juga bukan expert, tapi saya ingin berbagi dari pengalaman berkecimpung selama kurang lebih 5 tahun dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Oke, next slide, boleh? Sip. Jadi ketika kita bicara tentang SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bahasa Indonesia, kita juga harus melihat sebenarnya asal-muasal dari kenapa SDGs itu muncul. Jadi sebenarnya ini masuk tahun 2000, Millennium Development Goals. Pada saat itu komunitas internasional bersepakat bahwa ternyata banyak sekali tantangan dan permasalahan global yang tidak bisa diselesaikan cuma oleh satu negara atau satu entitas. Jadi kenapa tahun 2000 sampai tahun 2015 muncul, kalau Bapak Ibu rekan-rekan semuanya pernah dengar Millennium Development Goals, atau misalnya
8 goals yang ditandatangani oleh 191 negara di dunia, yang tujuannya sebenarnya untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, illiterasi, degradasi lingkungan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, cakupannya selama 15 tahun, jadi September 2000 sampai 2015 masa ini sudah selesai. Dan pada saat tahun 2015, Indonesia sendiri telah berhasil mencapai sebagian besar dari indikator MDGs tersebut. Nah, kemudian sebenarnya pada saat implementasi MDGs ini sebenarnya banyak tantangan yang dialami oleh pemerintah global. Salah satunya adalah kurang koordinasi dan kebijakan yang tidak koheren dan belum respon. Jadi hanya mengandalkan implementasi di negara masing-masing misalnya. Tidak ada salah satu mekanisme di mana setiap stakeholder atau setiap institusi turut membantu satu sama lain. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan terbesar MDGs. Nah, setelah MDGs ini selesai per 2015, mulailah September 2015 dicanangkan Sustainable Development Goals atau SDGs ini yang ditandai dari September 2015 sampai nanti tahun 2030. Jadi setiap goals ini durasi implementasinya adalah 15 tahun. Nah, sebenarnya Sustainable Development Goals ini kenapa sampai harus ada Sustainable Development Goals? Sebenarnya karena banyak sekali capaian yang berhasil yang dicapai oleh Millennium Development Goals, tapi banyak juga tantangan dalam implementasinya. Komunitas global kemudian memilih untuk kita harus menggagaskan satu lagi agenda di mana menjawab tantangan-tantangan yang tidak terjawab di Millennium Development Goals sebelumnya. Maka lahirnya SDGs. Kira-kira bedanya apa sih SDGs dengan MDGs itu? Kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi, yang pertama dia lebih komprehensif. Artinya adalah ketika dibentuk SDGs ini, proses penyusunannya melibatkan banyak negara dengan tujuan yang universal. Kalau MDGs itu dulunya khusus untuk negara berkembang, tapi SDGs ini menyangkut negara maju maupun negara berkembang. Jadi aktor yang terlibat itu lebih banyak. Kedua adalah masalah sumber pendanaan. Jadi SDGs ini berbeda dengan MDGs, dia kemudian memperluas cakupan sumber dana pendanaan. Jadi kalau sebelumnya kita tidak pernah lihat pendanaan semuanya berasal dari pemerintah negara, tapi dalam framework SDGs kita juga kenal dari pendanaan yang bersumber dari swasta atau public-private partnership. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu bisa lihat, secara spesifik SDGs itu menyasar untuk kelompok-kelompok yang rentan. Jadi mengasarkan kepada kelompok-kelompok yang rentan ini, kita bicara soal anak, kita bicara remaja dan pemuda, kita bicara perempuan, kita bicara kelompok-kelompok disabilitas, dan yang lain-lain. Jadi itu salah satu perbedaannya. Yang keempat adalah SDGs ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi kalau nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya bagaimana implementasinya di Indonesia, pelibatannya itu menyangkut banyak sektor. Jadi ada organisasi masyarakat sosial, ada banyak sekali yang terlibat dalam proses implementasinya. Yang kelima adalah berbeda dengan MDGs, dia tidak menargetkan pemotongan setengah. Dia menargetkan, kalau Bapak Ibu nanti lihat di slide berikutnya, dia menargetkan zero goals. Jadi betul-betul menghilangkan akar permasalahan. Jadi zero hunger, no poverty. Jadi tidak setengah-setengah usaha yang dikucurkan untuk SDGs. Dan yang terakhir sebenarnya adalah means of implementation. Apa sih sebenarnya means of implementation? Jadi ketika SDGs ini tidak hanya memuat tujuan-tujuan yang nanti akan dicapai, tapi bagaimana pencapaiannya, bagaimana kita mengukurnya, monitoring evaluasi, dan bagaimana sistem pendanaannya. Jadi lebih komprehensif dengan mengakomodir hal-hal tersebut. Berbeda dengan MDGs. Oke, kita akan masuk dengan beberapa konten tentang SDGs. Next slide, boleh? Oke, ini bahasa Indonesianya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat sekilas, ada 17 goals, 17 tujuan yang sudah diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia. Jadi ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, dan seterusnya sampai goals ke-17. Next.
Nah, kita akan bahas tentang deep dive tentang SDGs itu sendiri. Jadi seperti tadi Bapak Ibu bisa lihat, rekan-rekan semua bisa lihat, ada 17 tujuan, 169 target, dan 247 indikator. Jadi ketika kita bilang kita mau menghapuskan kelaparan misalnya, atau kemiskinan misalnya, kita harus melihat dulu kira-kira target apa saja yang akan dicapai untuk kita mengatakan tidak ada lagi kemiskinan, dan juga indikator yang dinilai apa saja. Jadi makanya penting SDGs punya tujuan, target, dan indikator. Kemudian berbeda dengan MDGs, negara yang terlibat dalam proses implementasi SDGs ini lebih banyak. Jadi hampir semua negara, 193 negara, dan SDGs ini punya 5 cakupan, yaitu dia bertugas untuk membantu 5P itu people, kita sebagai manusia, planet secara keseluruhan, prosperity, dia menjamin kemakmuran, peace, dan juga partnership atau kemitraan. Jadi ini 5 komponen yang digaungkan dalam implementasi SDGs. Jadi tidak ada pilar-pilar yang berpencar sendiri, jadi saling mendukung satu sama lain. Kemudian ada beberapa prinsip ketika pelaksanaan SDGs, yaitu prinsipnya harus yang universal. Jadi goals ini tidak hanya untuk satu negara, tapi semua negara di dunia berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang komprehensif, jangka panjang, dan berpusat kepada manusia. Yang kedua, integrasi. Maksudnya adalah proses pelaksanaannya terintegrasi dengan dimensi sosial ekonomi dan lingkungan, seperti mendukung 5P tadi. Dan yang terakhir, sempat saya bahas sebelumnya adalah no one left behind. Jadi proses pelaksanaan dan implementasi SDGs ini melibatkan semua unsur kelompok masyarakat, terutama diutamakan untuk berdampak bagi kelompok rentan dan termarginalkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada anak, remaja, pemuda, ada teman-teman dengan disabilitas, ada perempuan, kemudian ada teman-teman dengan orientasi seksual yang berbeda, dan juga indigenous people. Jadi banyak sekali elemen masyarakat rentan dan termarginalkan yang harus diikutsertakan dalam proses ini. Nah, saya akan mungkin menjelaskan ini lebih teknis tentang implementasi SDGs di Indonesia. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh chat tuliskan di kolom chat. Yang menjadi acuan implementasi SDGs di Indonesia adalah Perpres nomor 59 tahun 2017. Jadi Presiden sudah menginstruksikan bahwa kita punya dasar hukum untuk implementasi SDGs secara nasional di Indonesia. Nah, dalam Perpres tersebut, kalau Bapak Ibu lihat baik di inti Perpresnya maupun lampiran, dikatakan Bappenas bertugas sebagai koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia. Jadi Kementerian Bappenas pembangunan kita bertugas sebagai koordinator utama, tapi mereka tidak berjalan sendiri. Mereka juga didukung oleh beberapa kementerian untuk mensukseskan SDGs. Tapi seperti tadi saya sempat bahas, implementasi SDGs itu sebenarnya tidak hanya berhenti di pemerintah. Ini hanya framework bagaimana ini diimplementasikan ke sistem pembangunan kita, tapi dalam implementasinya banyak sekali aktor yang juga terlibat. Nah, turunan dari Perpres nomor 59 tahun 2017, Bappenas sebagai koordinator pelaksana, kita juga didukung oleh peraturan menteri dan keputusan menteri Bappenas. Tujuannya apa? Ini untuk melandasi terbentuknya tim koordinasi nasional pelaksanaan SDGs di Indonesia. Nah, di dalam Permen dan Kepmen itu juga diinstruksikan, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada rencana aksi nasional SDGs, ada rencana aksi daerah SDGs, ada peta jalan atau roadmap SDGs 2017 sampai 2030. Jadi ada mandat-mandat bagaimana proses penyusunan, bagaimana proses implementasi di Indonesia. Nah, tujuannya kenapa kita butuh itu? Sebenarnya SDG sendiri yang 17 goals tadi Bapak Ibu sudah diterjemahkan ke dalam RPJMN. Jadi supaya meyakinkan bahwa rencana pembangunan Indonesia ke depannya itu tercermin dan mensupport tujuan global yang 17 tadi, SDGs kemudian dimasukkan ke dalam SDGs. Nah,
Bappenas juga melaksanakan yang namanya rencana aksi nasional, dan rencana aksi daerah itu dipimpin oleh kepala-kepala daerah di masing-masing provinsi dan daerah. Jadi semuanya ada di situ. Di dalamnya ada planning, monitoring, evaluation, dan juga sumber pendanaan bagi SDGs. Nah, poin yang di bawah, setiap stakeholder itu berkontribusi dengan kapasitasnya. Seperti apa kontribusinya nanti kita akan belajar di slide berikutnya. Nah, apakah komunitas atau misalnya kita sebagai warga negara bisa berpartisipasi dalam implementasi SDGs? Betul. Kita sangat didukung oleh pemerintah untuk mensupport implementasi SDGs di Indonesia. Caranya seperti apa? Nanti kita juga akan bahas di slide berikutnya. Nah, kalau sebelah kanan di kotak yang coklat, Bapak Ibu bisa lihat, jadi di Nawacita, cita-citanya Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan Indonesia ke depan, sudah dibedakan pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola, di mana tiap-tiap SDGs ini sudah tercermin dalam pilar pembangunan masing-masing. Jadi tidak ada lagi nih yang bilang bahwa oh SDGs ini kelupaan atau goals ini belum diikutsertakan. Semua sudah diikutsertakan dalam Nawacita dan RPJMN, Rencana Pembangunan Indonesia ke depan. Boleh next slide. Oke, nah, pernah ada pertanyaan bahwa kira-kira Indonesia memprioritaskan SDGs yang mana ya? Atau ada tujuan yang tertentu, tidak satu goal saja yang diprioritaskan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sebenarnya implementasi dari satu goals itu juga berhubungan dalam pemenuhan goals yang lain. Jadi kita ambil contoh misalnya kasus perkawinan anak misalnya di Indonesia. Apakah yang notabene-nya merupakan bagian dari goals nomor 5 atau gender equality. Nah, ketika implementasi untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia, apakah cuma bisa menyasar di goals SDGs nomor 5? Jawabannya tidak. Kenapa? Kita lihat sebenarnya masalah di realitanya seperti apa. Ketika kita bicara tentang perkawinan anak, ketika dia misalnya harus menikah, konsekuensinya biasanya adalah dia harus putus sekolah. Berarti hak nomor 4, tujuan keempat tentang quality education-nya juga terpengaruh kalau misalnya ada kasus perkawinan anak. Kemudian misalnya perkawinan dalam usia anak, dalam sisi medis kita bilang mereka belum siap untuk menikah dalam sisi seksual reproduksi misalnya. Berarti ketika kita melanggengkan misalnya perkawinan anak, isunya akan menjadi isu kesehatan juga karena melihat dari kapasitas mereka sebagai anak untuk mendapatkan tanggung jawab untuk dalam kondisi misalnya mereka sudah menikah. Nah, ketika kita sudah punya masalah perkawinan anak, maka goals nomor 1 dan nomor 2 tentang kemiskinan dan juga kelaparan itu bisa juga terkena dampaknya. Kenapa? Karena biasanya dampak dari perkawinan anak adalah efeknya di low income family misalnya, atau keluarga-keluarga dengan ekonomi di bawah misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi kualitas kehidupan dari anak ini sendiri dan juga keluarga secara besar. Jadi poin nomor 1 dan nomor 2 juga poin nomor 1 dan nomor 2 juga terpengaruhi. Nah, kita juga bicara tentang kondisi mereka bekerja. Biasanya kalau sudah berkeluarga, ada pembatasan-pembatasan tertentu atau keterbatasan untuk mereka bisa mendapat pengalaman atau kesempatan bekerja yang layak misalnya. Nah, itu juga termasuk dalam goals nomor 8 dan nomor 10. Jadi ini saling keterkaitan. Dan kita melihat perempuan misalnya sebagai agen perubahan, sebagai agen untuk membawa perdamaian, goals nomor 16 juga dapat dipengaruhi jika ada kasus perkawinan anak. Jadi itu salah satu contoh yang sangat minim untuk melihat bagaimana satu masalah dari satu goals mempunyai implikasi terhadap banyak goals. Makanya jawabannya adalah tidak ada goals prioritas, tapi semua goals, 17 goals diupayakan untuk dapat dicapai. Karena dengan pemenuhan satu goals yang lain juga ikut terdukung pemenuhannya atau implementasinya di Indonesia. Next. Nah,
Ini akan sedikit lebih teknis. Saya akan membawa Bapak Ibu dalam lensa makro tentang implementasi SDGs yang ada di Indonesia. Kita ambil satu contoh karena banyak di sini latar belakangnya adalah pendidik dan juga mahasiswa. Saya mau mengambil satu contoh yang mungkin sangat dekat dengan realita Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, yaitu goals nomor 4, goals tentang education. Nah, di dalam satu goals kita mencapai quality education, sebenarnya ada banyak sekali target yang harus kita capai dan kita lihat untuk mengatakan bahwa oh sebenarnya kita sudah mencapai SDGs nomor 4 nih. Goals targetnya apa saja? Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada primary and secondary education, tentang kualitas primary dan secondary education kita. Kemudian ada juga perkembangan anak usia dini, early childhood development. Kemudian kita bicara soal technical vocational tertiary education misalnya, ini untuk ranah pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kita bicara tentang kesiapan mereka masuk labor market. Jadi kita bicara tentang skills for work. Kita bicara tentang equity juga, tentang representasi mereka untuk mendapatkan hak pendidikan. Berikutnya kita bicara tentang literacy, kita bicara tentang education for sustainability, kita bicara tentang lingkungan belajarnya, learning environment, kita belajar tentang scholarship dan juga tentang pribadi kita sebagai teacher dan educator. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu lihat poin nomor 4, target 4.7 tentang education for sustainable development, itulah kenapa kita berusaha untuk membagikan informasi tentang SDGs kepada siapapun dan juga akan berhubungan dengan nanti presentasi soal global citizenship education. Jadi bagaimana pemahaman global itu sebenarnya dapat diikutsertakan dalam pengalaman-pengalaman belajar di ruang kelas. Jadi kita akan bahas itu nanti di sesi kedua. Saya mau ajak Bapak Ibu lebih dekat tentang implementasi secara makro di Indonesia. Boleh slide berikutnya? Nah, bagaimana tujuan global yang 17 tadi kemudian diterjemahkan untuk dicapai di Indonesia? Ini ada satu slide yang bisa kita lihat bersama. Jadi di sebelah kiri, tujuan global itu adalah tujuan SDGs nomor 4 yang tadi kita ambil untuk quality education. Itu adalah goals yang mau dicapai, goals SDGs. Kemudian bagaimana kita memetakannya? Ada target, misalnya kita ambil di 4.1 yaitu target tentang primary and secondary education. Inilah bagaimana Bappenas dan pemerintah Indonesia menerjemahkan tujuan SDGs ke dalam target-target yang harus dicapai. Jadi target 4.1 berisi pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan efektif. Nah, untuk mencapai target ini pun kan harus banyak indikator nih yang harus kita nilai. Nah, indikatornya itu kemudian dimasukkan ke dalam indikator RPJMN. Jadi indikatornya ada Bapak Ibu bisa lihat 1.1, 1.2, sampai 1.6 dan seterusnya. Jadi itu indikator-indikator yang kita ambil agregasinya untuk melihat benar tidak ya kita sudah mencapai tujuan atau sasaran yang ditargetkan oleh SDGs atau sasaran pembangunan Indonesia dalam hal education. Nah, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat instansi pelaksana dalam hal ini kita lihat dalam skop makro. Jadi tentang kementerian-kementerian yang bertugas, kementerian yang bertanggung jawab, kementerian yang mendukung implementasi tujuan ini. Nah, pada kenyataannya proses pelaksanaan SDG sendiri dari tahap planning, monitoring, evaluation, dan funding itu tidak hanya berkutat di pemerintah. Pemerintah sebagai koordinator, tapi dalam hal prosesnya itu melibatkan semua stakeholders. Nah, kita akan mulai melihat sebenarnya ada 4 platform. Kan tadi saya sempat bahas juga bahwa prosesnya ini melibatkan semua stakeholders. Nah, dalam implementasi SDGs di Indonesia sebenarnya ada 4 platform partisipasi. Platform yang pertama adalah partisipasi pemerintah dan parlemen, yaitu Bapak Ibu bisa lihat dalam implementasi seperti ini di RPJMN, kemudian turunan menjadi aturan pemerintah, turunan menjadi Perpres, dan targetnya disesuaikan. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk mendesain target dan indikator. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang terlibatnya kelompok filantropis dan bisnis misalnya di dalam pembangunan SDGs, itu juga ada. Jadi mereka bertugasnya bisa menjadi
memberi dukungan kepada pemerintah dan juga sebagai jembatan proses advokasi. Kemudian ada juga kita bicara soal akademisi, misalnya Bapak Ibu dan juga pakar yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, itu juga dapat membantu peningkatan kapasitas untuk sarana kebijakan. Jadi itu juga penting. Dan yang terakhir, misalnya Bapak Ibu berasal dari organisasi-organisasi tertentu, terlibatnya organisasi kemasyarakatan dan media itu sangat membantu. Pertama untuk diseminasi dan juga advokasi kepada masyarakat luas dan membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan. Next, boleh? Next slide. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang bagaimana goals itu diterjemahkan, bagaimana target itu diterjemahkan, dan bagaimana indikator diterjemahkan. Dalam sarana indikator, Bapak Ibu bisa lihat misalnya ini contoh indikator-indikator, misalnya berapa persen yang sudah dicapai, ada fact sheet-nya. Kemudian ada rasio, ada net ratio, dan data-datanya bisa diambil dari survei-survei ataupun baseline-baseline yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalam proses pengumpulan data ini, Bappenas tidak bekerja sendiri, tapi dia dibantu oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana data indikator kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mengukur progres atau pencapaian SDGs kita. Jadi misalnya Bapak Ibu familiar dengan misalnya ada Susenas, ada kemudian survei ekonomi sosial misalnya, survei yang lain. Nah, kemudian dari data Susenas yang dimiliki oleh Bappenas itu mengukur indikator-indikator capaian kita. Apakah datanya hanya berasal dari Bappenas? Tidak Bapak Ibu, tidak terbatas hanya dari data yang ada di BPS, maaf, bukan Bappenas, di data yang ada di BPS. Tapi data itu juga bisa dari misalnya dalam sisi education, kita bisa lihat dari PISA, kita bisa lihat dari National Assessment, punyanya Kementerian Pendidikan. Nah, itu data-data yang dapat mendukung untuk mengukur apakah kita sudah mencapai target-target yang diinginkan oleh SDGs nomor 4 atau belum. Nanti beda SDGs akan beda data sumber data lagi, mungkin bukan Susenas tapi data yang lain lagi, dan itu bervariasi. Ini salah satu contoh kalau kita mau mengukur tentang keberhasilan kita untuk goals nomor 4 tentang quality education. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita bisa lihat sebenarnya datanya bersumber dari mana, kemudian datanya dirangkum dan diolah, dan bagaimana kalau kita sudah dapat data, kita sudah dapat angka, apa yang kita lakukan setelahnya? Next slide. Nah, setelah kita sudah dapat data Bapak Ibu, data tersebut kemudian diolah menjadi masukan kebijakan untuk arah pembangunan ke depan. Jadi hasil dari pengelolaan data yang terkait dengan indikator tadi menjadi acuan pengembangan dan kemudian dimasukkan ke dalam program Bappenas atau program-program kementerian terkait. Misalnya nih, kita bicara soal tentang primary secondary education. Kemudian kita bicara tentang out of school, misalnya anak-anak di luar sekolah. Kita mau mereka mendapat, karena tujuan akhirnya mereka harus menyelesaikan primary and secondary education. Berarti kita mau mereka selama mungkin ada di sekolah atau mengikuti pelajaran, mengikuti belajar mengajar selama mungkin yang menjadi mandat pendidikan. Nah, salah satu komponen tersebut kemudian dimasukkan menjadi salah satu strategis prioritas kebijakan, yaitu misalnya satu Bapak Ibu bisa lihat percepatan implementasi 12 program wajib belajar 12 tahun punyanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bagaimana data kita melihat bahwa oh ada banyak sekali ini sebenarnya anak-anak yang masih misalnya drop out atau masih di luar sekolah atau belum menyelesaikan primary and secondary education. Nah, salah satunya kebijakan yang dapat mendukung goals tersebut adalah mempercepat implementasi program wajib belajar 12 tahun. Jadi itu ada beberapa contoh bagaimana data kemudian mendukung implementasi atau sasaran strategis program yang akan dilaksanakan. Itu sebenarnya gambaran besarnya. Nah, program-program ini dapat dilakukan bukan cuma untuk pemerintah, tapi misalnya selain kementerian-kementerian, ada juga organisasi-organisasi masyarakat yang mendukung implementasi dari program-program tersebut misalnya. Atau sekolah-sekolah kemudian merefleksi bahwa, oh ruang kelasnya misalnya kita harus mencoba menyasar apakah
ada tidak kemungkinan drop out di sekolah kita? Atau adakah tantangan yang dialami oleh teman-teman yang belajar sehingga mereka harus drop out atau mereka tidak menyelesaikan usia belajar 12 tahun misalnya. Nah, itu menjadi refleksi masing-masing pribadi kita. Next. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu atau rekan-rekan merasa bahwa oh ini hal yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa kita capai, ini hanya punya ranah pemerintah misalnya. Sebenarnya ada dua lensa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di mana kita bisa melihat implementasi SDGs di Indonesia. Lensa yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan atau kita pelajari bersama yaitu lensa makro. Bagaimana SDGs ini diterjemahkan dalam pembangunan secara besar di Indonesia, yaitu melalui partner-partner atau kementerian-kementerian yang ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi Bappenas, BPS, masing-masing kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, itu punya tugas masing-masing untuk menjamin bahwa sistemnya mendukung implementasi SDGs. Tapi apakah kita, misalnya saya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, misalnya kita di komunitas, kita sebagai guru dan tenaga pengajar, bisakah kita mendukung implementasi SDGs? Jawabannya bisa, Bapak, Ibu. Kita melihat dari lensa mikro kalau kita pakai implementasi SDGs ini. Sebenarnya Bapak Ibu sangat penting sekali untuk kita mengerti implementasi SDGs dan kemudian bagaimana kita bisa mendukung implementasi tersebut. Kita mulai dari hal-hal yang simple. Misalnya saya dan Bapak Ibu punya passion terhadap satu goals. Misalnya goals-nya goals nomor 4, goals tentang pendidikan. Kita bisa berfokus di goals tersebut. Kemudian kita bisa sesuaikan kapasitas kita. Misalnya kita bukan menteri Bappenas atau kita bukan orang di dalam sistem. Bisakah kita mendukung SDGs? Ya, bisa. Bagaimana? Misalnya kita sebagai pengajar, kita tahu bahwa ada banyak sekali target-target SDGs yang bisa kita capai. Contohnya target 4.7 misalnya, untuk menghadirkan global classroom dan pengalaman belajar tentang isu-isu global di dalam ruang kelas. Nah, kita bisa sesuaikan nih dengan kapasitas kita. Oh, mungkin saya belum bisa ikut dalam proses Bappenas, tapi apakah saya di lingkungan saya, di ruang kelas saya, di sekolah saya bisa mengadaptasikan goals tersebut atau target tersebut? Sangat bisa. Kita bisa memasukkan dengan kegiatan-kegiatan atau proses belajar mengajar yang kreatif, yang mengasah tentang pembangunan berkelanjutan atau ide-ide global. Ini juga bisa mendukung yang nanti akan dipresentasikan oleh Irene tentang Global Citizenship Education. Jadi kita bisa menyesuaikan global tersebut dalam praktik-praktik sesuai kapasitas kita. Kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai mahasiswa, atau kita sebagai pemuda yang bergerak di komunitas-komunitas masing-masing, kita selalu bisa menyesuaikan kapasitas kita untuk mendukung SDGs. Kemudian kedua adalah entry channel. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya rekan-rekan semua pemuda mau bergabung, misalnya untuk mendukung dalam skala besar, kita sebenarnya bisa mencari jalur masuk bagaimana kita bisa expand atau kita bisa mendukung dengan kapasitas yang lebih besar. Seperti tadi saya sempat bahas bahwa implementasi SDGs di Indonesia itu tidak hanya berpusat kepada kementerian terkait atau terhadap pemerintah saja, tapi organisasi, lembaga kemasyarakatan juga terlibat, akademisi juga terlibat. Nah, kita perlu tahu entry channel kita di mana. Misalnya organisasi kepemudaan misalnya punya ranah untuk mempengaruhi kebijakan, dilibatkan dalam diskusi tentang rencana aksi nasional atau rencana aksi daerah, atau Bapak Ibu guru dalam punya kelompok guru, misalnya KKG, MGMP, dan mereka diikutsertakan dalam diskusi-diskusi tentang program kementerian, atau misalnya dalam rencana aksi daerah untuk bidang pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu guru juga bisa ikut serta untuk menyuarakan aspirasi dalam implementasi SDGs. Jadi, pakai cara-cara tertentu. Misalnya, Bapak Ibu guru akademisi boleh menulis jurnal dengan membahas tentang SDGs dan kaitannya dengan situasi belajar mengajar atau lingkungan di sekolah misalnya. Banyak sekali cara di mana kita bisa mendukung implementasi tersebut. Dan yang terakhir yang mungkin akan menjadi tolak ukur yang sangat baik adalah kita berbicara tentang awareness raising education. Jadi bagaimana kita juga mengajak
masyarakat di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, untuk selalu mawas dan tahu tentang implementasi SDGs dan bagaimana implementasi SDGs itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tadi saya ngambil contoh misalnya tentang SDGs nomor 4 tentang pengalaman kita di ruang kelas misalnya. Kalau misalnya salah satu SDGs yang kita sukai, yang kita mau bahas, misalnya SDGs nomor 5 tentang gender equality, kemudian Bapak Ibu guru sendiri melihat bahwa banyak sekali masalah bullying di sekolah atau bullying di ruang kelas, hal itu juga bisa menjadi salah satu topik aktivitas atau belajar mengajar di kelas. Kita bisa membahas tentang bagaimana bullying itu berdampak pada teman-teman atau misalnya siswa kita yang lain, dan bagaimana kita bisa membantu teman-teman atau siswa kita untuk melindungi diri dari bullying, bagaimana kita bisa menciptakan arena yang aman di dalam kelas, jadi selama proses belajar mengajar itu sangat aman dan anti bullying. Jadi itu ada banyak sekali sebenarnya, tidak hanya berfokus ke satu goal saja, tapi banyak sekali masalah isu lingkungan, Bapak Ibu guru juga bisa bahas dalam ruang kelas. Nah, ini juga sama dengan kita di komunitas, teman-teman. Kalau teman-teman berasal dari komunitas, misalnya komunitas lingkungan. Nah, apapun yang program yang dilaksanakan dan aktivitas yang dilaksanakan di komunitas masing-masing, itu juga secara tidak langsung membantu implementasi SDGs. Jadi, kalau misalnya kita bilang, apakah untuk membantu implementasi SDGs, kita hanya boleh ikut kegiatan Bappenas atau ikut dalam kegiatan kementerian? Jawabannya tidak juga. Jadi tidak terbatas hanya ikut di proses tersebut, tapi proses di daerah kita masing-masing itu sangat penting. Next. Ini ada beberapa contoh, misalnya Bapak Ibu tenaga pengajar, teman-teman yang mungkin tertarik dengan membawa SDGs ke dalam ruang-ruang diskusi dan ruang-ruang kelas. Ini beberapa sumber atau materi yang bisa Bapak Ibu pakai. Sumber yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat, World's Largest Lesson, itu didukung oleh UNICEF dan UNESCO, itu mendukung implementasi Sustainable Development Goals di ruang-ruang kelas. Jadi ada materi-materi dan aktivitas-aktivitas yang kita bisa ajak anak-anak untuk melakukan di dalam ruang kelas. Nah, ini juga bisa diadaptasi untuk teman-teman di komunitas kalau misalnya mau mengajarkan topik yang sama di lingkungan komunitas. Ada juga komik SDGs for Kids, ada juga Teach SDGs, ada juga yang dari development perspective dari Island. Mereka punya challenge-challenge. Jadi mereka mengembangkan mengadaptasi bagaimana kita bisa melaksanakan SDGs setiap bulannya. Jadi satu bulan mereka mengeluarkan challenge untuk SDGs nomor berapa, bulan berikutnya ada SDGs lain yang bisa disasar. Jadi ini beberapa resources yang sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan semua bisa pakai. Yang terakhir mungkin sebenarnya itu presentasi saya. Ini adalah beberapa resources atau data yang misalnya Bapak Ibu butuhkan untuk melihat indikator-indikator pemenuhan dan perkembangan SDGs di Indonesia maupun di global. Pada akhir kata, terutama untuk SDGs nomor 4, karena banyak sekali dari kita latar belakangannya ada mahasiswa, ada dari komunitas, dan juga guru dan pendidik, saya mau membahas tentang pentingnya membawa SDGs dan global perspective dalam pengalaman kita di ruang kelas dan belajar mengajar. Nah, transisi ini baik untuk sesi kedua nanti, Global Citizenship Education, karena secara tidak langsung Global Citizenship Education mendukung target SDGs 4.7 yang juga digaungkan oleh UNESCO. Baik Bapak Ibu, sekilas saja presentasi saya tentang SDGs dan implementasinya di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa chat di bawah, dan saya akan sangat senang sekali untuk bisa berdiskusi secara lanjut dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua setelah sesi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu Febi untuk penjelasannya yang sangat detail ya untuk kita semua selaku pendidik maupun teman-teman dari komunitas yang juga bergabung dalam webinar ini. Kita sama-sama belajar bahwa SDG ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tapi kita semua punya andil di dalamnya. Apalagi kita yang sebagai pendidik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa membawa SDG ini meningkatkan kesadaran anak-anak, menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang SDG ini di dalam ruang-ruang kelas, sehingga pada akhirnya nanti
bahkan bukan sampai pada akhirnya nanti, pada saat dalam proses pembelajaran itu benar-benar bermakna dan anak-anak punya kontribusi yang nyata ke dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi yang sudah disebutkan, ada 17 goals itu di dalam SDG ya. Terima kasih Bu Febi. Saya akan segera langsung untuk bagian saya. Sebentar. Jika Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan untuk disampaikan di chat box. Nanti setelah ini kami akan bahas ya untuk beberapa pertanyaan yang akan masuk. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya akan share untuk bagian saya. Ini akan masuk lebih teknis ke bagaimana kita membangun kesadaran SDG di dalam pembelajaran di kelas lewat Global Citizenship Education. Nah, bagian pertama ini saya akan bahas apa itu Education for Global Citizenship atau Global Citizenship Education, pendidikan untuk kewarganegaraan global. Kenapa perlu dan tujuannya, ya? Kalau Bapak Ibu lihat atau dengar kata education, ini refer atau menunjuk bukan hanya kepada pendidikan formal, tapi juga pendidikan-pendidikan non-formal maupun informal. Makanya kenapa topik ini juga sangat relatable sekali kepada teman-teman komunitas yang bergerak untuk mengedukasi masyarakat di dalam berbagai bidang dalam pendidikan non-formal. Ya, nah sedangkan global citizenship ini sendiri apa maksudnya? Ya, jadi global citizenship ini bukan berbicara soal status legal seseorang, status legal kewarganegaraan seseorang, tetapi berbicara tentang rasa memiliki dalam komunitas global, di mana dalam komunitas itu sama-sama menjunjung yang namanya kemanusiaan secara universal. Dan Global Citizenship Education ini sendiri mengajak setiap individu yang terlibat di dalamnya, anak-anak kita di kelas, kita juga sebagai guru yang mengajar, untuk bagaimana memahami diri sendiri dan relasi diri kita sendiri dengan orang lain yang ada dalam suatu komunitas masyarakat. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya relasi satu orang dengan orang yang lain, tapi juga relasi masyarakat dengan lingkungan yang didasari oleh nilai-nilai universal dan dilakukan melalui proses-proses yang sangat menghargai perbedaan dan pluralisme, ya. Oke. Nah, tujuan dari Global Citizenship Education ini sendiri ada banyak, saya rangkum dari beberapa sumber itu ada 4. Yang pertama itu memberikan pengalaman belajar kepada siswa, di mana mereka itu bisa menganalisa isu nyata secara kritis, ya, dan mengidentifikasi solusi yang mungkin secara kreatif dan inovatif. Dan kemudian mereka juga melatih berpikir terbuka, mereka mendapat kesempatan untuk melatih pemikiran terbuka, di mana mereka ada beberapa proses, mereka harus menelaah kembali asumsi mereka dan pandangan mereka tentang satu isu yang sedang dibahas, ya. Dan bukan hanya itu, tetapi pembelajaran proses berpikir kritis dan kreatif dan inovatif itu bukan hanya sekedar proses berpikir saja atau proses aktualisasi diri, tetapi bagaimana dalam proses berpikir itu mereka mengedepankan kelompok-kelompok masyarakat yang secara sistem terpinggirkan, ya. Dan selain itu pembelajaran menggunakan pendekatan Global Citizenship Education ini juga membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran melalui tindakan nyata, baik secara individu maupun kolektif atau kelompok, untuk mewujudkan satu perubahan yang diinginkan. Dan selain itu juga Global Citizenship Education membuka kesempatan melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk rekan-rekan komunitas lainnya dan masyarakat yang lebih luas yang berada di luar ruang belajar formal. Ya, jadi Global Citizenship Education ini tidak hanya berbicara soal pembelajaran dalam kelas, tetapi juga bagaimana kita membawa pembelajaran itu menggabungkan semua proses kehidupan untuk membantu anak-anak memahami isu yang sedang terjadi dan bagaimana mereka bisa ambil bagian dalam penyelesaiannya. Nah,
untuk anak yang memiliki profil pembelajar dengan kewarganegaraan global, ada beberapa ciri-cirinya nih. Nah, ini saya sampaikan ada 5. Yang pertama, anak itu akan sadar akan ada beragam identitas budaya, identitas bahasa, identitas agama, ya, dan adanya potensi untuk identitas kolektif. Walaupun banyak perbedaan, tetapi ada kemungkinan untuk berbagai perbedaan itu memiliki satu identitas kolektif yang sama, ya, yang didasari oleh nilai-nilai universal tadi. Nah, kemudian ada juga pengetahuan yang dalam akan isu-isu global dan universal yang menyangkut keadilan, kesetaraan, martabat, dan kehormatan. Juga ada kapasitas untuk berkolaborasi dan ambil tanggung jawab dalam mencari solusi untuk tantangan global dan untuk berjuang demi kebaikan bersama. Selain itu, anak-anak dengan profil pembelajar kewarganegaraan global ini, mereka juga punya keterampilan kognitif, yaitu mereka mampu berpikir kritis, sistematis, dan kreatif, dan mereka memiliki pendekatan multiperspektif. Jadi menelaah satu peristiwa, satu fenomena, satu isu yang terjadi secara nyata di dunia, bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai segi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif, sehingga solusi yang ditawarkan juga benar-benar efektif. Nah, kemudian ada juga keterampilan non-kognitif, di mana siswa itu terbangun empatinya terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Dan ada keterampilan untuk menyelesaikan konflik, untuk berkomunikasi, untuk membangun network, karena pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global ini salah satu prinsipnya adalah kolaborasi dari berbagai pihak, gitu ya. Jadi ada keterampilan untuk membangun network dan berinteraksi dengan orang yang punya latar belakang berbeda, asal berbeda, budaya berbeda, dan perspektif berbeda. Nah, ketika kita menerapkan global citizenship education dalam pembelajaran kita, dalam komunitas-komunitas kita, maka anak-anak yang terlibat dalam proses pembelajaran global citizenship education ini juga akan melahirkan profil-profil ini dalam kepribadian mereka. Ya, saya lanjut. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengimplementasi Global Citizenship Education? Sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya mau rangkum sedikit dari tadi yang Ibu Feby sudah katakan, ya, bahwa kenapa penting untuk kita guru, pendidik, pemerhati pendidikan, teman-teman yang bergerak di berbagai komunitas untuk memahami tentang tema SDG ini. Kenapa nggak hanya pemerintah aja? Kenapa kita juga harus, ya? Karena untuk kita sebagai pendidik dan pemerhati pendidikan secara khususnya ada 2 tujuan utama. Yang pertama, kita bisa lebih mengerti, ada berbagai tema yang bisa kita angkat di dalam pembicaraan-pembicaraan di kelas, melalui tugas-tugas di kelas, sehingga membuat anak semakin aware dengan keadaan dunia yang nyata, ya. Dan juga yang kedua, kita bisa kita kan punya waktu banyak sekali untuk berinteraksi dengan anak-anak di kelas, gitu ya. Dan kita bisa mendorong mereka mengenali potensi diri mereka, dan kemudian mengarahkan mereka kepada apa yang menjadi interest mereka dalam bidang SDG yang ada 17 tadi itu, ya. Jadi ketika ditanya apa yang mau mereka kerjakan ketika mereka besar nanti dan sebagainya, bukan hanya tentang untuk cari kerja yang bergengsi atau untuk mendapatkan profit, tapi benar-benar terbentuk jiwa pembelajar yang ingin kontribusi balik kepada lingkungan melalui apa yang sudah dipelajari selama ini, ya. Dan ini tidak hanya ditunggu sampai nanti anak-anak lulus, tapi dalam setiap pembelajaran kita sambil jalan pun ada banyak kontribusi yang bisa dilakukan anak-anak untuk membantu mendukung ketercapaian SDG dalam kelas, gitu ya. Oke, nah kita akan lihat faktor-faktor ketika kita ingin implementasi Global Citizenship Education, faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung, yang sekiranya bisa kita perhatikan, dan sambil kita pikirkan apakah ini sudah ada dalam lingkungan belajar kita, yang dimana kita ingin implementasikan Global Citizenship Education ini, ya. Yang pertama, lingkungannya itu merupakan lingkungan yang terbuka terhadap nilai-nilai universal, ya. Seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, jadi tidak tertutup hanya untuk belajar ilmu saja, gitu ya, tetapi terbuka dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal yang ada juga di masyarakat. Kemudian ada juga penerapan pedagogi yang transformatif, dan ada dukungan terhadap inisiatif yang dipimpin oleh anak muda. Jadi dari berbagai sumber yang sudah saya pelajari, penerapan Global Citizenship Education ini sangat memfokuskan
bukan sangat memfokuskan ya, tapi mereka melihat anak-anak muda, generasi-generasi muda itu sebagai penggerak dari perubahan, sehingga dalam pengimplementasian Global Citizenship Education kita, ketika kita bagaimana perspektif kita melihat murid, melihat anak-anak yang masih muda, yang belajar berada bersama-sama kita dalam proses belajar, kita memiliki perspektif di mana ini adalah anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan yang harus diberikan kesempatan untuk memimpin ya, dan untuk melakukan perubahan dan untuk menggerakkan perubahan. Oke, nah tadi lingkungan yang terbuka terhadap nilai-nilai universal, ada banyak sekali nilai-nilai universalnya. Kalau misalnya di dalam lingkungan di mana Bapak Ibu ingin menginisiasi atau mengimplementasi Global Citizenship Education dan terasa sepertinya lingkungan ini tidak terlalu terbuka dengan nilai-nilai universal, maka dibutuhkan suatu reinforcement yang mungkin lebih kuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti itu untuk membiasakan orang terbuka dengan nilai-nilai universal ini. Kemudian untuk penerapan pedagogi yang transformatif ada 4 aspek, bagaimana kita bagaimana kita mengajar dalam kelas sehingga itu memiliki dampak yang tidak hanya memberikan pengetahuan kepada anak, tetapi juga mentransformasi mereka sehingga mereka juga dapat membawa perubahan dalam lingkungan, dalam masyarakat ya. Yang pertama itu adalah holistik, kemudian juga ada proses pembelajaran yang juga melibatkan dialog, karena dialog akan membuka pemikiran kepada banyak sekali ide-ide baru, sehingga anak-anak juga yang mungkin saat berdialog bertemu dengan ide-ide yang berbeda atau perspektif yang berbeda, mereka juga belajar bagaimana untuk menghargai perbedaan dan untuk ambil andil dalam proses pembelajaran itu sendiri, jadi tidak pasif ya. Kemudian ada critical thinking juga, pemikiran yang kemudian menggerakkan pikiran kita, hati, dan jiwa kita untuk berkomitmen mengambil aksi untuk melakukan perubahan, baik secara personal maupun sosial. Kemudian dalam implementasi Global Citizenship Education ini juga kita harus sadar bahwa ada yang namanya pembentukan nilai yang tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tapi ada nilai-nilai yang juga anak-anak bawa dari keluarga, dari budaya, dan juga nilai-nilai yang terbentuk oleh kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun kerangka kerja di tingkat internasional ya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi nilai yang terbentuk di setiap anak-anak yang kita temui. Ya, dan yang terakhir yang tadi sudah saya bilang adalah perlunya dukungan terhadap inisiatif yang dipimpin oleh anak-anak muda ya. Anak muda diperlakukan sebagai penggerak perubahan yang difasilitasi untuk melakukan pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu global melalui implementasi Global Citizenship Education ini. Nah, anak-anak ini tidak kita lihat generasi-generasi muda yang ada di ruang-ruang belajar kita bukan sebagai yang nantinya akan menjadi warga negara global, tetapi saat ini dalam proses belajar sendiri pun mereka sudah menjadi warga negara global yang dapat diberikan akses dan diberikan fasilitas, diberikan kesempatan, ruang untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah isu-isu global yang terjadi. Ya, dan mereka bukan hanya pembelajar, tetapi mereka juga bisa berfungsi sebagai pengajar dan juga pemimpin ya. Oke, selain itu untuk implementasi Global Citizenship Education ini ada 4 pendekatan yang kalau Bapak Ibu mau implementasi boleh dipilih 1, 2 atau mungkin mau digabungkan beberapa implementasi ya, beberapa pendekatan untuk implementasi ini. Mungkin pertama untuk pendekatan berbasis kurikulum, jadi mau implementasi Global Citizenship Education dari kurikulum yang kita ajarkan di sekolah ya. Nah ini sendiri bisa dilaksanakan dalam berbagai level, bisa dilakukan satu sekolah, sistem sekolah secara keseluruhan dari bukan hanya kurikulum ya, tapi rutin, kebijakan, semuanya itu mendukung bagaimana siswa itu aware dan menggunakan universal values tadi ya, mengaktualisasi universal values dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar di kelas ya dan di sekolah. Atau mungkin juga tidak berfokus pada kebijakan atau rutin, tetapi hanya mau mencoba dulu dalam proses pembelajaran di berbagai bidang studi ya. Jadi satu isu yang sama misalnya tadi seperti yang Feby sudah sampaikan, misalnya bulan ini kita mau fokus di SDG nomor 5 gitu ya. Nah, semua pelajaran, semua materi, semua bidang studi dari bidangnya masing-masing dan dari keunikannya masing-masing akan membahas sesuatu yang mendukung untuk pembahasan SDG nomor 5 ini terjadi dalam kelas dan bahkan taking action untuk membantu supaya SDG nomor 5 ini boleh tercapai gitu ya. Jadi ini lebih tidak melibatkan satu sekolah.
seperti kebijakan dan rutinnya ya, atau juga boleh integrasi beberapa bidang studi saja yang dirasa dapat mendukung pembelajaran global citizenship ini. Dan juga global citizenship ini di beberapa negara bisa dijadikan sebagai bidang studi yang terpisah atau stand alone ya. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu, rekan-rekan pemimpin di sekolah mungkin yang ingin implementasi global citizenship education boleh memilih pendekatan yang cocok dengan situasi sekolahnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis ICT, di mana ini digunakan untuk empower para guru-guru di sekolah untuk lebih aware dengan SDG, dan bukan hanya itu, tapi diperlengkapi dengan resources, diperlengkapi dengan pengalaman belajar dan pengalaman kolaborasi yang bisa mereka nanti duplikasi di kelas ketika mereka mengajar anak-anak. Nah, ini adalah salah satu platform, yaitu Taking IT Global for Educators. Di dalam platform ini, platform-platform lainnya itu seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Febi tadi ya, ini salah satu platform lain yang ingin saya perkenalkan, yaitu Taking IT Global for Educators, di mana di platform ini guru-guru, pendidik-pendidik bisa berkolaborasi secara global gitu ya, dengan guru-guru dari negara lain. Kemudian bisa juga ada banyak sekali sumber-sumber yang dapat mendukung pembelajaran, misalnya untuk math, bagaimana kita bawa SDG dalam math. Nah, itu ada banyak sekali resources di dalam platform ini ya. Kemudian ada juga guru-guru bisa saling berkoneksi dengan guru-guru lain dari belahan dunia yang lain yang mungkin passionate dengan hal yang sama, yaitu SDG, dan bisa bertukar pikiran di situ. Dan juga di sini ada program pengembangan profesional yang nantinya bisa memberikan pelatihan yang disertifikasi kepada guru-guru yang terlibat supaya lebih terampil lagi dalam membawa global citizenship education ini di dalam kelas. Jadi yang pendekatan ini lebih memperlengkapi guru untuk bagaimana nanti membawanya di kelas, gitu ya. Nah, yang ini ada juga pendekatan berbasis seni dan sport ya. Jadi semua bidang studi sebenarnya bisa menggalakkan yang namanya global citizenship education. Saya ambil salah satu contoh, ini contoh yang salah satu artikel yang sempat kami terbitkan di Teach Inspire, artikel ke-6 ya, dari Theo Dance Family. Ini adalah salah satu komunitas dance yang diinisiasi oleh Theodora Mersasail di Maluku, di mana dia mengedukasi masyarakat, bukan dalam sekolah formal, tetapi dalam pendidikan non formal. Dia mengedukasi masyarakat, anak-anak muda di Maluku, membuat proyek tari yang sangat, di mana dia sangat bertalenta di dalam hal itu, untuk menyuarakan hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat Maluku yang perlu untuk diperhatikan gitu ya. Nah, di sini contohnya ada, dia pernah menggalakkan kampanye tentang pelestarian burung maleo di Maluku ya. Kemudian ada juga kampanye tentang sampah plastik, dan juga yang saat ini proyek yang sedang digalakkan yaitu bagaimana tentang gender equality, ketika menyorot salah satu tradisi di salah satu daerah di Maluku yang mengasingkan perempuan saat mendapat menstruasi untuk pertama kalinya ya. Jadi kita bisa lihat ini bukan hanya global citizenship education, ini bukan hanya sesuatu yang terjadi di ruang formal, pendidikan formal, tetapi boleh dan sangat bisa untuk dikembangkan oleh ruang-ruang belajar pendidikan-pendidikan non formal yang ada juga ya, teman-teman dari komunitas yang hadir saat ini juga. Nah, ada satu contoh lain, ini dari sport, bagaimana implementasi global citizenship education berbasis sport atau olahraga. Ini dari Olympic Values Education Program. Ini panitia internasional, panitia Olimpik internasional, yang dimana mereka mentrain 300-an fasilitator dari 45 negara di 3 benua. Dan saat mereka train, mereka tidak hanya mentrain fasilitator-fasilitator ini untuk bagaimana bawa tamu dan sebagainya, bagaimana teknis nanti waktu saat Olimpiade berlangsung, tetapi mereka juga menanamkan nilai-nilai karena mereka ini berasal dari daerah-daerah yang berbeda, negara-negara yang berbeda, dan punya values, punya perspektif yang berbeda-beda juga. Jadi ditanamkan nilai-nilai seperti inklusi sosial, kemudian ada juga kesetaraan gender ya saat mereka bekerja bersama-sama, dan ada juga penguatan kapasitas dan pengembangan komunitas ya. Nah, selain berbasis seni dan sport, implementasi GCE juga bisa dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas, di mana sekolah-sekolah formal bekerja sama dengan komunitas-komunitas di sekitarnya untuk aktualisasi pembelajaran yang anak-anak sudah dapatkan di dalam ruang belajar formal.
komunitas-komunitas yang juga mungkin punya passion yang sama gitu ya, untuk kerjasama sehingga anak-anak ada kesempatan untuk aktualisasi apa yang dia sudah pelajari, dan itu membuat implementasi GCE jadi lebih efektif. Ya, oke. Nah, untuk implementasi GCE sendiri di dalam ruang kelas, berikut adalah beberapa hal saya ingin sharingkan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana Bapak Ibu sendiri, kalau misalnya kita belum mulai dulu dengan kurikulum terlalu berat, terlalu ribet dan sebagainya, bisa juga memulai dulu dari menciptakan ruang belajar atau ruang kelas atau ruang edukasi yang mendukung Global Citizenship Education ini. Nah, ini misalnya saya ambil contoh ini akan saya sharingkan juga kepada Bapak Ibu nanti setelah selesai sesi ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum mau untuk memulai dengan sesuatu yang lebih sistematis dan struktural dalam proses pembelajaran di tempat pendidikan Bapak Ibu sendiri, nah boleh mulai dengan mengimplementasi big ideas of global citizenship, ide-ide besar dari global citizenship ini di dalam ruang belajar Bapak Ibu sendiri. Misalnya, nah ini di sini ada beberapa tema ya, beberapa ide. Yang pertama ini saya ambil contohnya tentang globalization and interdependence. Nah ini salah satu tokoh yang inspirasi tema ini adalah Martin Luther King, dan dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu bisa menanyakan bagaimana, ini pertanyaan refleksi yang dapat membantu Bapak Ibu untuk membentuk praktek Bapak Ibu di dalam pembelajaran di kelas ya. Bagaimana different culture yang berbeda itu mempengaruhi subjek yang saya ajarkan, karena berdasarkan tema globalization and interdependence ini, saling terhubung dan globalisasi ini, bahwa satu hal yang terjadi di satu bagian di muka bumi ini pasti ada hubungannya dengan hal lain yang terjadi di bagian lain di muka bumi ini gitu. Jadi semua orang, semua komunitas, semua value saling berhubungan, semua fenomena saling berhubungan satu sama lain. Dan bagaimana kita menyadarkan akan hal ini dalam diri kita sebagai pendidik, dan itu akan terimplementasi ketika kita mengajar anak-anak di kelas. Pelajaran yang kita ajar tidak close-minded, tidak tertutup, tetapi terbuka bahwa fenomena yang mungkin sedang dipelajari itu dipengaruhi oleh banyak fenomena lainnya juga yang cukup kompleks gitu ya. Dan ini memacu anak-anak juga untuk berpikir kritis dari berbagai segi. Nah, ada juga untuk social justice dan equity. Saya ambil dua contoh saja ya. Social justice and equity, keadilan sosial dan kesetaraan. Nah, di dalam tema ini, berdasarkan tema ini yang bisa Bapak Ibu refleksikan sebagai pendidik atau rekan-rekan penggerak komunitas adalah apakah ada ketidakadilan yang terjadi di negara, di daerah kita, di komunitas lokal kita, dan bahkan di sekolah kita, di ruang belajar yang kita gerakan atau yang kita fasilitasi, dan bagaimana apa yang kita kerjakan sebagai penggerak di dunia pendidikan itu semakin memperkuat yang namanya kondisi ketidakadilan sosial itu, atau bagaimana yang kita lakukan sebagai suatu komunitas pendidik atau penggerak pembelajar, kita malah men-challenge atau menantang supaya social justice, injustice itu tidak lagi terjadi gitu di dalam komunitas di sekitar kita gitu ya. Jadi ini ada beberapa topik. Kalau belum mau memulai dari kurikulum, bisa mulai dulu dari bagaimana Bapak Ibu perspektifnya mempengaruhi praktek Bapak Ibu di kelas, sehingga Global Citizenship Education ini tetap jalan gitu ya. Oke. Nah, hal berikutnya yang saya mau sharing juga kepada Bapak Ibu tadi sudah di Oke, jadi pengimplementasian Global Citizenship Education tidak hanya dari segi yang tadi secara struktural dan sistematis, tapi bisa juga dimulai dengan pembentukan lingkungan belajar yang mendukung tema-tema besar Global Citizenship Education untuk dialami oleh setiap orang yang terlibat dalam ruang belajar tersebut. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu mengambil langkah serius dan ingin membawa Global Citizenship Education ini dalam pembelajaran di kelas, maka ini ada resources juga yang nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ini bagaimana Bapak Ibu dapat mendukung Global Citizenship Education dari kelas
itu dari kindi malah, dari TK ya, usia TK, usia anak kelas 5 sampai 18-an ya. Ini ada berbagai topik. Ini ada berbagai topik dari Global Citizenship Education yang kalau Bapak Ibu berminat untuk terapkan di dalam institusi pendidikan Bapak Ibu, maka ini ada di tiap topik itu ada beberapa indikator, dan indikator-indikator ini sendiri memiliki pendekatan spiral di mana hal yang sama dipelajari selama anak berada di masa sekolah, namun dengan eskalasi kompleksitas ya yang terjadi di tiap kenaikan tingkatan. Gitu. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu gunakan kalau ingin membawa Global Citizenship Education, memasukkannya di dalam kurikulum sekolah, ya. Kalau alternatif selain ini yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, berarti memakai pendekatan bagaimana menciptakan ruang belajar yang mendukung nilai-nilai atau tema-tema besar Global Citizenship Education untuk terjadi di kelas. Oke, saya sampai di sini saja sharingnya Bapak Ibu. Kita terus sama-sama belajar ya untuk bagaimana kita boleh membantu kita dan orang-orang yang terlibat bersama-sama kita dalam proses belajar untuk semakin aware dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita dan mengenali potensi apa yang ada dalam diri kita sehingga kita boleh berkontribusi dalam pembangunan lingkungan, pembangunan komunitas baik di tingkat lokal, nasional maupun global ya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu untuk mengikuti presentasi saya dan Ibu Feby tadi. Saat ini kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan diketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti kami akan lihat mana yang bisa dijawab oleh Bu Feby, mana yang akan saya jawab ya. Oke. Di sini ada pertanyaan pertama dari Ibu Sinta tentang detail program SDG itu ada apa saja. Dan mengenai equity, apakah Indonesia yang merupakan negara sekuler menyetujui program SDG mengenai dukungan terhadap golongan minoritas, mereka yang memiliki ketertarikan seksual berbeda. Bagaimana bentuk implementasi dari poin ini dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di sekolah. Jadi mungkin bagian ini nanti Ibu Feby dengan pertanyaan yang bagian pertama, detail program SDG, nanti saya akan bantu dengan poin terakhir bagaimana dengan equity diimplementasikan di sekolah ya. Jadi boleh Ibu Feby dulu. Oke, siap. Saya dari tadi sudah melihat ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya coba jawab ya. Untuk yang pertanyaan dari Saudari Sinta, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang terkait, jadi tentang detail program SDGs, kemudian equity, sama ada satu pertanyaan tentang skill building ya, yang merujuk kepada labor. Mungkin aku izin menjawabnya sekaligus mungkin ya. Kalau tentang detail program SDGs apa saja, sebenarnya detail program SDGs itu diterjemahkan dalam program kerja tiap-tiap kementerian yang mendukung tentang SDGs terkait. Jadi tergantung misalnya Kementerian Pendidikan, SDGs-nya nomor berapa, Kementerian Women Empowerment Child Protection nomor berapa. Jadi itu diterjemahkan dalam program-program kerja. Salah satu contohnya misalnya untuk menyasar kepada primary secondary education yang merupakan bagian dari SDGs nomor 4, Kemendikbud itu punya program wajib belajar 12 tahun. Kemudian kalau kita melihat lagi dengan statistik hasil dari PISA beberapa tahun lalu, kemudian Kemendikbud mengadakan perubahan untuk menilai literasi, numerasi, dan karakter. Nah, jadi itu beberapa program yang mengadaptasi untuk mendukung SDGs. Sebenarnya program-program itu tidak terbatas hanya untuk kementerian saja. Sebenarnya kita, teman-teman di komunitas misalnya, atau teman-teman di daerah masing-masing, itu bisa melakukan programnya sesuai kapasitas masing-masing. Misalnya kalau organisasi teman-teman sudah masuk dalam working group untuk rencana aksi daerah, nah komunitas tersebut atau teman-teman bisa melakukan program advokasi kepada pemerintah. Misalnya, Pak, fakta di lapangan seperti ini. Kita mau melaksanakan advokasi untuk mengedepankan isu 1, 2, 3, dan 4, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh program advokasi yang bisa dilaksanakan di komunitas. Program lainnya, misalnya kalau Bapak, Ibu, atau rekan-rekan
akan sering melihat misalnya dalam segi labor atau misalnya dalam segi gender equality misalnya. Kadang-kadang kalau perayaan International Women's Day, kita punya yang namanya campaign tentang International Women's Day, kemudian ada speech march, ada talk show, ada film, ada bisa diekspresikan dalam banyak sekali program. Jadi tidak hanya terpaku kepada program-program yang punya pemerintah saja, tapi sebenarnya komunitas itu juga bisa berproses sendiri, tergantung kapasitasnya kita mau berproses dalam ranah mana. Jadi itu sebenarnya program SDGs. Detail programnya itu banyak antara lintas sektor dan kementerian. Kemudian dalam masalah equity, sebenarnya tiap negara punya value ya dan arah perkembangan masing-masing. Jadi pembangunan negara itu kayak RPJMN, RPJMP itu menyesuaikan dengan visi atau value dari negara ini. Nah, dalam proses SDGs, penting sekali melibatkan kelompok masyarakat, akademisi, filantropis, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu untuk menjamin bahwa negara dalam rencananya turut mengikutsertakan kelompok rentan dan marginal dalam rencana pengembangan negaranya. Jadi contohnya nih, misalnya saya kalau boleh share, tahun 2018 saya ikut SDGs Baseline Report untuk remaja dan pemuda yang dilaksanakan oleh Bappenas. Nah, dalam presentasinya, mereka juga membuka masukan dari kelompok-kelompok muda, yang dimana ada beberapa kelompok muda yang mewakili kelompok-kelompok dengan disabilitas, kelompok dengan dengan fokus prioritas SDGs, kelompok dengan fokus prioritas gender. Nah, dalam dalam salah satu masukannya, kelompok muda kemudian mengusulkan bahwa pemerintah harus punya instrumen data yang memadai untuk mensupport kelompok rentan, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tercermin dari kebutuhan kelompok-kelompok rentan itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh misalnya kenapa involvement dari kelompok-kelompok masyarakat itu sangat penting untuk mendukung pemerintah menentukan arah pembangunannya. Dalam hal misalnya, ini nanti mungkin Irene juga bisa tambahkan, dalam hal kelompok termarginalkan di lingkungan pendidikan, kita melihat sebenarnya bukan dari segi orientasi mereka dulu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah beneficiary yang harus dilindungi dalam lingkungan pendidikan dan mereka mendapat hak pendidikan yang sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi contohnya misalnya dalam lingkungan kita dapati mereka dibully atau di sekolah atau lingkungan pendidikan misalnya. Nah, sekolah dan lingkungan pendidikan ini harus kemudian mengadaptasi bagaimana caranya, mungkin ada program, ada policy, misalnya anti-bullying campaign, agar suasana yang tercipta dalam lingkungan belajar mengajar itu aman dan nyaman bagi kelompok-kelompok rentan ini, agar mereka dari awal prosesnya di lingkungan sekolah merasa aman dan mereka dapat menikmati hak mereka untuk hak pendidikan mereka sebagai mestinya sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi itu merupakan salah satu contoh yang sebenarnya bisa diadaptasi untuk pendidikan. Nah, berikutnya pertanyaan lagi dari Saudari Sinta tentang SDGs Indonesia yang lebih fokus dengan skill building yang merujuk pada labor. Nah, kalau misalnya teman-teman muda atau Bapak Ibu guru melihat ada beberapa publikasi ASEAN dan beberapa research yang dilaksanakan, ada beberapa krisis nih. Kita punya demografi dividen, kita punya angka usia produktif yang lumayan tinggi, usia 15 sampai 64 tahun kita itu lumayan besar, hampir 60% dari total penduduk. Tapi sayangnya ketika kita bicara soal labor market, pertama ada 15 sampai 19% dari teman-teman kita itu yang tidak berada dalam tidak mendapat pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, atau NEET, atau Not in Education, Employment, or Training. Jadi banyak sekali persentasenya dari situ. Kemudian tahun 2015, research ASEAN membuktikan bahwa teman-teman yang graduate dari secondary education ternyata punya kendala dalam mismatch nih, yang lulus itu lulusannya seperti apa, ternyata yang diinginkan labor market itu tidak sama, jadi ada skill mismatch di situ. Nah, dari fakta-fakta di lapangan ini dan research-research yang dikumpulkan, SDGs dan program-program pemerintah Indonesia sekarang itu lebih banyak
juga mendukung tentang itu alternative learning pathway, atau untuk teman-teman yang sudah out of school atau teman-teman yang tidak mendapat pendidikan formal seperti teman-teman yang lainnya. Jadi itu diupayakan ada alternative learning pathway yang mendukung teman-teman yang memang sudah di luar sistem pendidikan misalnya. Jadi untuk mereka punya skill-skill tertentu. Kemudian yang kedua, ada program-program yang dilaksanakan dari Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian Manpower, bekerja sama dengan ILO dan UNICEF dan UNDP yang berfokus tentang entrepreneurship. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi bukan cuma ada satu jalur karir nih, tapi ada banyak sekali jalur karir yang bisa dipilih. Kemudian kita juga berbicara tentang pentingnya punya 21st century skill atau yang namanya transferable skills. Ini kalau teman-teman pendidik atau Bapak Ibu guru familiar atau teman-teman muda pernah dengar. Jadi skills ini adalah skills di luar pengetahuan, skills yang misalnya problem solving dan sebagaimana yang mungkin kira-kira lacking dari sistem pendidikan misalnya. Nah, itu juga banyak sekali program yang untuk mendukung skill-skills tersebut yang sudah dicanangkan. Kemudian juga contohnya untuk labor, misalnya kartu prakerja yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi yang inisialnya untuk menargetkan kelompok-kelompok unemployment terbuka ini. Nah, ini merupakan salah satu atau beberapa contoh program SDGs untuk menghandle yang namanya fokus kepada skill building untuk labor market. Untuk sementara itu dari saya, Irene, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta. Oke, terima kasih Bu Febi. Sudah lengkap sekali tadi ya. Kalau dari saya juga saya setuju sekali bahwa bukan soal orientasinya, tetapi bagaimana kita membuat lingkungan belajar itu yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, gitu ya. Dan di sini saya melihat juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat saya rangkumkan. Dari Bu Rede menanyakan tentang SDG ini sebenarnya sangat penting dan memang merupakan salah satu agenda dari pemerintah, termasuk juga Kementerian Pendidikan, tetapi kok rasanya kurang digaung-gaungkan. Jadi ini pertanyaan yang akan saya baca. 3 setelah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari orang-orang yang memang sudah di lapangan, kita sebagai para guru, ini tema penting, topik penting, tapi kok kayaknya kurang digaung-gaungkan, khususnya dalam pertemuan-pertemuan resmi yang diinisiasi oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan, misalnya pertemuan-pertemuan KKG, kok malah jarang sekali membahas tentang ini. Kemudian ada juga dari Ibu Lisika yang menanyakan tentang bagaimana kontrasnya pelaksanaan SDG di daerah-daerah rural area yang sudah sempat dikunjungi, yang ada di sini, itu ada banyak sekali kontras dan kekurangan di sini sana. Bagaimana kita bisa menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat, karena sepertinya sudah beberapa kali dicoba untuk menyampaikan ke pemerintah daerah, tetapi tidak berhasil. Ya, dan juga dari Pak Yispa di pertanyaan terakhir juga, ini juga sama dilihat dari realita di lapangan. SDG ini agenda pemerintah, salah satu agenda pemerintah yang penting dan harus kita upayakan bersama, tapi kok sepertinya dari beberapa contoh yang sudah diberikan di situ, kok sepertinya ada kontraproduktif antara kebijakan publik yang dihasilkan negara dengan SDG ini sendiri. Nah, Bu Febi, apakah ada bagaimana sih mekanisme ketika kita ingin menyampaikan temuan-temuan yang kita dapat di lapangan ini untuk sampai ke pemerintah pusat supaya pemanfaatan atau implementasi dari SDG ini efektif gitu, bukan hanya di pemerintah pusat dengan seperangkat planningnya, tetapi bahkan sampai ke daerah itu benar-benar terlaksana seperti yang diinginkan. Kira-kira ada mekanisme apa yang bisa dilalui gitu supaya kita bisa bantu untuk menyuarakan apa yang kita temukan di lapangan juga. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih juga untuk Irene sudah merangkum. Memang betul saya setuju dengan argumennya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya tantangan untuk implementasi pembangunan itu banyak sekali dan banyak sekali gap antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan sebenarnya kalau kita bicara lagi soal bagaimana kita dapat menyuarakan input kita kepada bisa sampai ke pemerintah pusat, kita juga harus mengerti bahwa
ada sistem yang harus kita lalui. Ya, memang mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tahu sistemnya seperti apa, seperti tadi kita sudah sempat bahas juga. Nah, yang paling penting juga adalah sebenarnya kita memposisikan pemerintah daerah itu sebagai salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Memang tidak ada apa ya namanya shortcut ya, tidak ada jalan pintas gimana kita bisa karena kita bisa menyampaikan pendapat kita ke pemerintah pusat karena dari sisi dan sistem diskursus publik di Indonesia memang salah satu penyampaiannya ada perpanjangan tangan adalah pemerintah pusat. Nah, yang menjadi penting adalah ketika memang mereka perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, salah satu prinsip dari SDGs juga adalah akuntabilitas. Jadi kita sebagai masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya memang mungkin biasanya capek ya karena beberapa kali ikut tapi tidak didengar atau misalnya tidak direspon. Tapi kita harus berpikir bahwa memang mereka itu punya akuntabilitas dan mereka harus diposisikan mereka punya akuntabilitas. Jadi semua arahan input dari kita bagaimanapun responnya kita tetap harus memperjuangkan itu sampai didengar pemerintah daerah. Dan dalam skema SDG sebenarnya ada yang namanya rencana aksi daerah atau RAD yang harusnya diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk melihat jangka pembangunan ke depan dan implementasi SDGs untuk daerah tersebut. Jadi kalau misalnya saya boleh kasih masukan, mungkin untuk memperkenalkan SDGs itu belum menjadi prioritas daerah masing-masing. Namun sebenarnya bukan berarti usaha-usaha atau program yang dilaksanakan tidak mendukung atau belum mendukung SDGs. Misalnya bisa saja temu-temu KKG atau MGMP untuk Bapak Ibu guru, itu menjadi sarana untuk kita melihat bagaimana kita bisa mengembangkan lingkungan belajar yang lebih inklusif, yang lebih profesional, yang lebih aman misalnya. Itu salah satu cara kita bisa mengimplementasikan SDGs walaupun tidak secara gamblang mengatakan oh ini program SDGs, tapi secara tidak langsung itu membantu salah satu target pemenuhan SDG 4 misalnya. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan bisa sebenarnya menyuarakan jika ini merupakan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya kita perlu nih kebutuhan untuk raise awareness tentang SDGs, mungkin di lingkungan-lingkungan keguruan misalnya, KKG, MGMP, atau misalnya ada universitas-universitas, lembaga-lembaga tinggi yang bisa menaungi aspirasi tersebut, kemudian menyampaikan sesi-sesi SDGs, itu juga bisa. Karena setahu saya ada 11 universitas yang punya SDG Center yang tersebar di Indonesia. Mungkin salah satu provinsi Bapak Ibu merupakan provinsi yang sudah punya SDG Center. Nah, itu juga bisa dilibatkan untuk raise awareness dalam hal SDGs. Dan sebenarnya di daerah masing-masing itu ada forum konsultasi seperti tadi misalnya pelibatan organisasi-organisasi kemasyarakatan misalnya. Sebenarnya Bapak Ibu juga bisa ikut serta dalam forum-forum tertentu, forum-forum tersebut dan ikut berkonsultasi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya tidak harus terbatas dari segi pemerintah, tapi kita sebagai komunitas juga bisa bergerak dalam kapasitas kita. Kalau memang ternyata komunitas kita berpikir, oh kita mau duduk nih dalam pembahasan RAD, bisa cari entry channel seperti tadi yang saya sudah sampaikan di presentasi. Entry channel kira-kira kita bisa bersinergi dengan organisasi apa ya untuk memfasilitasi bahwa input dan argumen kita di lapangan itu bisa tercermin dalam rencana aksi daerah di provinsi kita masing-masing atau di kota kita masing-masing. Berikutnya juga sebenarnya dari segi survei. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, baru-baru ini BPS baru selesai ada survei nasional. Kemudian untuk terkait COVID kemarin ada lembaga-lembaga internasional juga bersama dengan Bappenas dan BPS bikin survei sebenarnya untuk mencari tahu kondisi kita di lapangan seperti apa. Nah, partisipasi kita dalam survei itu sangat penting Bapak Ibu untuk melihat bahwa datanya terrepresentasikan, tiap provinsi punya pengalaman dan challenge-nya masing-masing, itu bisa tercermin dalam pembangunan intervensi. Nah, yang penting kita ingat juga bahwa proses pembangunan itu butuh waktu. Jadi bukan berarti hari ini kita mengungkapkan input, kemudian besok tiba-tiba langsung jadi, enggak. Karena memang konsekuensi bagaimana negara kita didesain, ada proses
administrasinya, ada kemudian proses birokrasinya, dan itu memang suatu tantangan dalam implementasi pembangunan. Dan bukan cuma Bapak Ibu yang frustrasi juga, saya juga yakin bahwa teman-teman komunitas atau teman-teman yang sudah ada dalam sistem pun kadang-kadang merasa itu menjadi satu kendala gitu. Jadi bukan berarti harus sampai di situ karena kita punya kendala, tapi kita bisa mengupayakan dengan kapasitas kita bisa mengupayakan dengan mencari entry channel, dan juga ikut dalam kegiatan konsultasi jika ada konsultasi yang dibuka dan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua bisa ikut. Jadi itu sih saran dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, Airin. Kalau ada tanggapan atau tambahan dari Airin, mohon silahkan. Oke, terima kasih Bu Feby. Jadi rekan-rekan, tadi kita sudah sama-sama dengar ya, memang hal yang kita dapati di lapangan dengan apa yang diharapkan memang banyak kali tidak sinkron gitu ya, tapi kita mau mengusahakan, kita tidak mau menyerah, tapi kita terus mengusahakan menggaungkan yang namanya SDG ini di ruang-ruang belajar, formal maupun non formal, di sekolah maupun melalui komunitas-komunitas. Dan tadi seperti yang sudah Ibu Feby sampaikan bahwa ada entry-entry channel yang bisa kita masuki, dan itu nanti akan Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut lagi melalui file yang akan kami bagikan, karena di situ ada resource juga dari Bu Feby yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari tahu lebih lagi soal hal ini, soal SDG, dan apalagi tadi banyak pertanyaan soal bagaimana kita menyuarakan ini kepada pemerintah pusat supaya benar-benar sinkron apa yang diharapkan, yang diplanningkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke Bapak Ibu, kami mengucap syukur sekali, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu, partisipasi yang sangat baik dari Bapak Ibu semua untuk webinar hari ini. Di chat saya sudah tinggalkan satu link untuk Bapak Ibu boleh mengisi feedback, karena kami sangat ingin sekali untuk ada perbaikan di dalam setiap sesi webinar yang kami adakan. Jadi boleh luangkan waktu nanti, kalau kesusahan nanti saya juga akan memberikan linknya di grup WhatsApp dan juga ke email Bapak Ibu semua. Oke, untuk menutup pertemuan kita kali ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kita akan berfoto bersama. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya supaya bisa di screenshot semuanya, karena kita ada beberapa grup, jadi tidak bisa difoto semua sekalian. Jadi mohon bersabar, saya mungkin akan meminta kesediaan beberapa kali ya untuk di take. Ada 2 kali take untuk 2 grup yang beda. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Berikan senyum terbaiknya ya. Nanti saya juga akan berikan foto-foto ini nanti di grup ya, grup WhatsApp. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi grupnya ya. Ada satu lagi grup yang belum. Saya pakai HP saja biar cepat. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi grup kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas bermanfaat kepada Bapak Ibu, baik sebagai pendidik, pemerhati pendidikan maupun teman-teman muda yang menggerakkan banyak sekali komunitas di berbagai bidang ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar-webinar. Halo. Boleh mengisi dulu feedback, nanti akan saya berikan juga di grup WhatsApp. Apa?
kasih Bapak Ibu.